Selamat pagi, bersama Putra Petani di sini kita akan membahas tentang biomasa yang kita tanam sebagai pupuk di lahan untuk meminimalisir input yang ada. Itu akan menjadi perbedaan antara pertanian selaras alam dengan pertanian organik. Sekarang ingin menyontohin dulu nih perihal biomasa yang telah kami tanam di kebun sintropik ini. Salah satunya yaitu adalah ada sereh yang udah dipangkas daunnya, dan seperti ini daunnya. Daunnya ini bisa kita gunakan untuk menutupi sekitaran dari pohon yang kita tanam. Contohnya hati-hati ada jahe. Ini kita sudah menanam pohon alpukat, ya. Nah, kita taruh di sini dan sekitarannya bisa dipruning sekitaran pohon buah yang kita tanam. Jangan terlalu menempel dengan si pohonnya, ya. Cukup taruh di sekitarannya saja, karena kalau berdekatan dengan pohonnya bisa jadi batangnya itu membusuk gitu. Nah, termasuk tanaman yang kami tanam di sini kan ada talas, ya, di pinggir bedengan ini talas. Ini pun bisa jadi bahan biomass buat pohon-pohon yang kita tanam. Karena ini lagi musim hujan, jadi lagi efektifnya tanaman cepat tumbuh, sehingga tanaman butuh juga kan sinar matahari, makanya kita harus rajin-rajin pruning. Contohnya seperti ini, jambu air disekelilingi oleh ini rumput sereh. Juga kemarin kita udah motong sereh, ya, kita lihat ada tanaman sereh, kita taruh di keliling dari pohon buah utama yang kita tanam. Tetap sisakan. Nah, ini bagian terpenting juga, ini kacang hiris, ya. Kacang hiris tuh legum, dan dia dalam akar dia menyediakan nitrogen ke dalam akar melalui daun, sinar matahari, nyimpen pupuk lah, katakanlah gizi nitrogen di dalam tanah. Ini juga kita harus mempruning si dahan-dahannya. Dahan-dahannya ini sebagai bahan material organik juga untuk tanaman. Jadi tinggal dicacah saja, taruh lagi di sekitaran pohon buah. Ini pohon iris, ya, emang sengaja ditanam oleh kami batangnya. Nah, pohon iris pun bisa menjadi rambatan legum seperti kacang buncis, kacang panjang, kacang tunggak. Di sini kami menanam juga. Jadi banyak manfaatnya jika kita mengelolanya secara baik. Gitu. Nah, langsung biasanya kalau kita membuka lahan yang sudah lebat, ya, yang sudah tertutup atau enggak udah bertahun-tahun ditinggali, kita akan menemukan tanaman yang menurut kita ini tanaman ini mengganggu, padahal dia adalah sumber biomass yang sangat banyak dan bagus untuk tanaman yang kita tanam, ya, buah contohnya. Bisa kita lihat sebelah sana. Tanaman ini biasa disebut dengan tanaman kipait, atau di luar negeri disebutnya adalah Mexican sunflower. Yang ada suka warna kuning-kuning si bunganya, ya, kayak bunga matahari tapi kecil-kecil bunganya. Dia banyak sekali tumbuh dan mudah sekali tumbuh ketika kita pruning. Ini cepat banget tumbuhnya. Ini pun bisa menjadi alternatif buat pakan ternak, kambing. Nah, ini banyak sekali tumbuh ketika kita menemui lahan-lahan di lahan-lahan yang sudah lama ditinggalkan, ya. Jadi tanaman liar ini sebagai sumber biomass untuk tanaman pohon buah yang kita tanam. Tinggal aplikasinya tinggal seperti tadi, kita taruh saja di sekitaran tanaman buahnya. Nah, ini
kenapa ditaruh di sini? Ini juga untuk menghambat pertumbuhan tanaman liar yang lainnya. Jadi kita taruh sekelilingnya saja. Begitu. Ada yang penting juga dari salah satu yang penting ya dalam pembuatan food forest atau hutan pangan, yaitu adalah ini dia, pohon pisang. Pohon pisang ini bukan dikatakan pohon juga, tapi disebut herbaceous atau tanaman penyimpan air. Penyimpan air. Penyimpan air. Dia udah menyimpan air, langsung ketika ini mulai berbuah, buahnya kita ambil, dan ini pun menjadi sumber biomass buat kembali lagi ke tanah, buat support tanaman buah yang kita tanam. Nah, tinggal diaplikasikannya, tinggal di cut, nanti kita cacah dan taruh lagi seperti yang saya lakukan tadi, taruh lagi sekitaran pohon buah yang kita tanam. Begitu. Jadi untuk membuat si hutan pangan ini butuh banyak support kan dari kita, karena kita metodenya menggunakan sintropik atau pertanian selaras alam. Kita menggunakan inputnya tuh benar-benar dari sini. Benar apa yang kita tanam menjadi input atau pupuk bagi lahan yang kita garap. Salah satunya kan tadi udah disebutkan kan, udah banyak banget tuh yang aku sebutkan tadi, legum-legumnya. Nah, legum itu adalah bagian terpenting juga buat ekosistem di lahan hutan pangan yang akan dibikin. Salah satunya lagi adalah ini dia, ini tanaman pohon gamal. Gamal yang kami stek, tinggal tancelep, dan sekarang kita dibikin ini pagar nih, bisa dilihat. Kita membuat pagar di pinggir bedengan. Fungsinya apa? Pertama, kembali lagi ke akar tadi, menyimpan nitrogen. Kedua adalah ini sebagai pakan hewan ternak juga, kambing, gamal termasuk. Nah, nanti ini pun ketika misalnya tidak punya hewan ternak, tidak apa-apa, di pruning saja. Contoh sini di pruning. Nah, daun ini ditaruh lagi ke pinggiran tanaman pohon yang kita tanam. Melanjutkan tadi tanaman legum yang kita tanam tadi kan ada pohon gamal ya. Saya menjelaskan ada lagi tanaman yang disebutnya di sini adalah daun Afrika. Tetap itu juga sama seperti Mexican sunflower. Dia gampang banget, sama kayak gamal juga, dia stek, kita tancelep, dia kayak seperti singkong juga, dia bakal tumbuh aja si daun-daunnya, dahan-dahannya. Ini daun Afrika kita sebutnya. Di hutan pangan yang kami bikin, kita tancap di pinggir bedeng, lihat nih, ngejejer kan. Ini juga bisa jadi pagar, nanti bisa kita bikin lorong. Kalau di sini juga nancep, tapi saya tidak memperlakukan itu karena sinar matahari datang dari sebelah sana ya, di sini. Jadi ketika kalau menanam pohon yang lebih tinggi menghalangi tanaman yang di pinggirnya, maka saya akan menanam pohon yang lebih tinggi itu di sebelah kanan atau di belakang bedeng. Kesimpulannya adalah di hutan pangan yang kami bikin itu kami menggunakan metode sintropik, yang menyerupai selaras alam yang ada. Cuman fungsi manusia di sini apa? Sebagai pengelola, sebaik-baiknya pengelola adalah menciptakan yang baik juga lah. Nah, sintropik ini sangat kompleks. Maksudnya kompleks ketika kita tidak tahu, kita tidak belajar. Tetapi kalau ketika sudah kita belajar, mengetahui, maka nanti ke depannya ketika kita mengelola akan low effort dan low input. Di sini tuh di lahan pertanian sintropik garden yang kami bikin hutan pangan ini. Nah, nanti makanya jika ingin belajar, kawan-kawan di sana ingin belajar menciptakan hutan. Nah, kan sekarang banyak isu tuh, ayo kita udunan beli hutan. Bukan beli hutan, sebaiknya kita tuh adalah, yang saya katakan adalah kita menciptakan hutan di sekitaran hutan yang sudah ada, gitu, dengan cara inilah pertanian sintropik garden, kita ciptakan hutan, gitu. Yuk kita belajar.